zina itu termasuk salah satu dosa yang apabila kita sudah bertaubat, jejak perbuatan zina apabila meninggalkan janin sampai kemudian orang berzina sampai mengandung itu wanita yang dia zinai, walaupun kita bertaubat, jejak dari perbuatan itu tidak dihapuskan dan masih dikasih oleh Allah hukuman. Apa itu hukumannya? Saya ambilkan contoh. A zina dengan B, mengandung C. C lahir sebelum terjadinya ijab qabul, atau kemudian dia terbentuk sebelum terjadinya perkawinan. C ini tidak bisa nasab kepada A, tidak bisa disebut C binti A. A mati tidak bisa mewariskan C. C mati tidak bisa mewariskan A. Dan nanti ketika C mau nikah tidak bisa dinikahkan. Walaupun kemudian A sama B sudah bertobat dengan taubatan nasuha, jejak perbuatan itu kalau sampai meninggalkan bekas, yaitu adanya anak yang mereka dapatkan dari kasus perzinahan, maka konsekuensinya sampai sejauh itu. Dan anak tidak bisa disebut dengan anak bin A, tetapi anaknya bernasab kepada tempat tidur yang terjadinya perzinahan. Anaknya sih tidak salah, anaknya tidak salah. Itu disebut dalam bahasa fikih waladul lil firash, anak dari tempat tidur. Maka ketika kita mendapati Imam Ibnu Qayyim menempatkan setiap orang ketika dia melakukan zina kok tidak bertobat sampai mati, maka kata Imam Ibnu Qayyim dia ditaruh di dalam tanur. Tanur itu periuk raksasa yang Allah kumpulkan para zunat. Zunat itu bentuk plural dari para pezina. Di situ dididihkan oleh Allah dari panas bumi, terus itu kemudian akan dipanaskan dan dirasakan sakitnya sampai hari kiamat itu ditegakkan. Kenapa? Saking bencinya Allah kepada perilaku zina, kalau sampai dia tidak bertobat dibawa sampai mati. Itu zina, akhi. Tidak main-main masalah perzinahan itu. Makanya dalam Islam kita tidak pernah dapati satu perkara yang paling menjaga setiap pemeluknya dari perzinahan kecuali antum tidak pernah dapatkan itu kecuali pada agama Allah. Makanya sampai kita dapati aturan agama Allah itu kalau sudah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang paling detail itu Islam. Bagaimana laki-laki dan perempuan bicara, bagaimana cara memandang, bagaimana cara berjalan. Bukan hanya kemudian meletakkan setiap syariat yang menutup celah terjadinya perzinahan, sampai Allah pun menjadikan syariat pernikahan itu digampangkan dan dimudahkan. Kenapa? Karena semangatnya Islam menutup kasus menutup segala macam perzinahan supaya tidak terjadi pada kehidupan umat ketika beriman kepada Allah. Kita bisa nggak bayangkan ikhwan, kalau antum punya anak perempuan, saya punya anak perempuan, waliyadzubillah, supaya Allah jaga semua anak perempuan. Tiba-tiba kemudian kita kerja dari pagi sampai kemudian sore, kita jaga itu kemudian keluarga kita kasihkan itu kemudian harta dan nafkah kita. Tiba-tiba anak perempuan kita diajak sama laki-laki, ketika kemudian dia sedang ranum dan ketika dia sedang dewasa, yang harusnya dijaga semaksimal mungkin, dibawa sama laki-laki dizinai. Lalu setelah itu ditinggalkan ketika laki-laki itu mendapatkan yang lainnya. Coba. Apa ada hancur-hancuran itu nasib kita di hadapan Allah itu? Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, sampai rumah jam 9 malam, tidak sempat makan malam. Coba. Hanya untuk mencukupi anak-anaknya dizinai sama orang lain. Coba. Itu apa nggak remuk kita sebagai seorang ayah itu? Itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat ditanya sama Allah. Nah, kita bisa bayangkan hisapnya kayak apa? Wong zina itu dibenci oleh Allah kok. Loh, hisapnya terus kayak gimana? Wong diinterogasi polisi aja kita gemeter kok. Di hadapan Allah kita akan ditanya kembali, lu anak perempuanmu dizinai orang, lu anak laki-lakimu menzinai orang. Dibiarkan oleh Allah. Loh, urusan 100 perak di kantong aja ditanya, apalagi urusan rahim yang tumpah dengan air yang najis. Tidak mungkin dilewatkan oleh Allah. Itu pasti akan ditanya oleh Allah. Dan pertanyaan itu detail, karena itu perbuatan murka yang Allah benci dalam kehidupan manusia ketika mendapatkan aliran kenikmatan dalam perkara yang haram. Coba kita bayangkan, ibu-ibu ngandung anak perempuannya lahir, kemudian diambil ingusnya, disedot kalau nggak keluar, disapih, kemudian susunya dibersihkan kotorannya, dewasa, diambil orang, dizinai orang. Nggak remuk kita sebagai seorang orang tua itu. Mana ada orang yang kemudian mau itu?
Makanya karena fitrahnya manusia itu tidak ada yang suka kalau anggota keluarganya itu dizinai. Makanya Allah letakkan itu fondasi yang sangat penting dalam perzinahan itu, supaya jangan sampai kemudian kita jatuh dalam perbuatan zina itu.